Masa masih nanya-nanya sih aku sayang sama kamu? Kamu adalah cinta terakhirku. Kamu mau nikah sama aku? Ini aku bilang, hah? Iya. Aku serius sama kamu. Bener? Bener. Aku sayang banget sama kamu. Aku siap kok nikah sama kamu. Iya, aku juga sayang sama kamu. Bener. Bener. Pemirsa, minggu ini kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan terlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang suami, sebut saja dia Andi. Karena tuntutan ekonomi, dia terpaksa bercerai dari istrinya. Tetapi justru perceraiannya itu membuat dia menjadi semakin menderita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Panggil saja namaku Andi. Umurku kira-kira 35 tahun. Aku selalu dibayangi oleh masa laluku. Aku berpacaran dengan Indah semenjak waktu masih kuliah. Waktu itu aku sangat bahagia. Susah senang saya jalanin berdua. Kadang-kadang, Indah selalu merelakan uangnya untuk saya habiskan. Kami saling mengisi, saling menyukai, saling mencintai. Pada suatu akhirnya kami nekat memutuskan untuk menikah dengan Indah. Sayang, kamu sama aku nggak sih? Sayang. Masa masih nanya-nanya sih aku sayang sama kamu? Kamu adalah cinta terakhirku. Kamu mau nikah sama aku? Ini aku bilang, hah? Iya. Aku serius sama kamu. Bener? Bener. Aku sayang banget sama kamu. Aku siap kok nikah sama Iya, kamu. aku juga sayang sama kamu. Bener. Bener. Aku bahagia waktu itu. Pernikahanku seperti pacaran saja. Aku jalani begitu dengan penuh cinta. Kadang-kadang nggak berpikir apa yang aku makan besok. Untuk hari ini, ya, aku habiskan hari ini dengan dia. Enak. Manis ya? Mantep. Benar, dan Iya. masak. Enggak pas. Aku udah berusaha. Dia selalu menuntut aku mencari pekerjaan. Untuk bayar kontrakan lah. Apalagi waktu itu dia lagi hamil. Bu, harusnya Ibu tahu. Kondisi itu belum kerja. Ya udah usaha. Gimana sih Bapak tuh? Bapak tuh sebagai suami harusnya tanggung jawab. Iya, aku tahu. Cari kerjaan tuh imannya besok kerja langsung kaya. Nah, nggak tahu ah. Bu, Akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Supaya aku mapan, supaya aku punya banyak uang. Sejak saat itu, aku selalu berganti-ganti pekerjaan. Pekerjaanku itu serabutan. Hanya pas buat makan. Sampai pada akhirnya keluarga aku bertambah satu. Anakku Sita lahir. Harusnya aku bahagia, tapi aku enggak. Malah aku sering berselisih paham dengan Indah. Aku sudah lelah. Capek-capek bekerja, tapi pulang-pulang malah diomel.
Alasannya masalah susu lah, untuk beli bahan makan lah, buat belanja lah. Ada-ada saja pertengkaranku setiap hari sama Indah. Ibu minta uang buat beli susu. Belum punya uang, Bu. Oh, Bapak pasti ngomong belum punya uang, belum punya uang. Ibu butuh uang, Bapak. Dia selalu banyak menuntut. Aku sepertinya agak tahan sama dia. Kenapa dia berubah? Bukannya selama ini susah senang kita bersama-sama. Mana janjinya? Semuanya bohong. Akhirnya saya dan Indah itu pisah. Kami cerai. Pusing saya, Bu. Saya beri marah. Apa salahnya, Bu? Pusing saya, Bu. Bu sekarang maunya apa? Hah? Maunya apa? Ibu maunya apa? Hah? Ibu mau cerai. Indah yang bawa Sita saat itu, karena dia masih kecil. Mungkin ini sedih atau udah. Akhirnya aku nggak perlu dikejar-kejar masalah ekonomi lagi. Aku bisa hidup sesukaku. Nggak perlu dibebani oleh masalah kehidupan seperti ini. Tapi aku kesepian. Aku butuh seorang istri. Akhirnya aku berkenalan dengan Dewi dan mengajaknya menikah. Dewi adalah seorang pegawai. Itulah kenapa aku menikahinya. Sayang, Iya? kamu kok baik banget sih? Tiap hari mau jemputin aku kerja. Habis, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku nggak peduli. Aku cinta Dewi atau tidak. Yang ada di kepalaku, hidupku cukup. Aku jauh dari kesulitan. Dan ternyata materi bukan jaminan hidupku bahagia. Kehidupan yang kujalani selama 3 tahun dengan istriku cuma mimpi buruk. Jauh dari apa seperti yang kubayangkan. Aku nggak bahagia. Ya, secara materi mungkin hidupku memang cukup. Tapi secara batin, aku sangat tersiksa. Dewi tidak pernah bisa memuaskan hasratku. Setiap kali aku memintanya berhubungan, ada-ada saja alasannya. Dia selalu menolak. Oke, sebagai wanita karir dia sangat sibuk. Kalau pulang ke rumah pun dia biasanya juga langsung tidur. Kebutuhan seks itu tidak pernah terpenuhi. Anda tahu kan bagaimana rasanya aku? Aku bingung. Aku harus bagaimana? Aku jadi sering membanding-bandingkan istriku dengan Dewi. Selama bersama Indah, walaupun hidup kami susah, aku tak pernah dicuekin seperti ini. Indah selalu memperhatikan aku. Tak seperti Dewi yang asik dengan pekerjaannya. Aku seperti tak dianggap. Sepertinya